Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arif Bukon. Ini saya berada di samping rel kereta api. Apa nih? Angke. Daerah Angke ini. Nah, ini saya berada di samping palang kereta api Angke, stasiun Angke. Ini kita perkenalkan pengobatan saya di sini. Nah, punya ciri khas tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Nah, yang kedua, langsung saya tanya hasilnya sama pasien. Ikutin terus di YouTube saya dan channel Muhammad Arifin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini Allah telah mempertemukan sama pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Ini akan saya tanyakan langsung sama pasiennya, keluhannya apa sih? Penyakitnya apa sih? Ada dua kategori yang ingin berobat sama saya. Jika Anda belum ke dokter, tinggal sebutkan rasa sakit di tubuh Anda. Jika Anda sudah ke dokter, pasti dokter akan mengetahui keluhan penyakit Anda dan dokter akan memvonis penyakit Anda. Sebelum dokter memutuskan berobat, pasti dokter menyiapkan 4 alat: cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan remat yang asam urat. Baru dokter berani memberi obat. Ini obatnya. Kasih obat suruh pulang, nggak mungkin suruh minum sekarang. Ini setelah saya obatin, langsung saya tanya hasilnya. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusan pasien. Pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Boleh siapa? Pasien sendirilah yang akan bisa mengomentarinya, yang punya badannya. Kalau Anda sudah berobat kemanapun, Allah belum memberi kejujurannya, ini insya Allah menantang buat saya, menyemangati saya. Bukan saya berarti sok pinter, mendahului Allah, bukan. Semua ini proses pengalaman perjalanan saya ada di Samsat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Yang dimasuk YouTube saya, ini orang yang pertama saya obatin, dan pasien baru berobat pertama kali. Ini saya tanya langsung sama pasiennya, kronologis terjadinya dia punya penyakitnya. Monggo Pak, terangan Pak. Penyakit saya Agak keras Pak. Agak keras. Kaki sakit. Tahu kolesterol, tahu asam urat. Ya. Buat jalan itu sakit. Pak. Sudah berapa lama Pak? Udah sekitar 2 bulanan lah. Sudah berobat kemana aja Pak? Ke dokter sekali. Nah, terus mana lagi Pak? Terus urut. Udah, terus mana lagi Pak? Udah itu aja. Udah. Nah, sampai sekarang masih minum obat? Masih. Kalau Bapak sudah membuktikan ikhtiar di pengobatan saya, jangan konsumsi obat lagi Pak ya. Insyaallah Pak. Nah, kalau Bapak udah minum obat, pastinya Bapak merasakan hasilnya setelah minum obat, betul nggak Pak? Ya. Kalau belum tuntas, Bapak masih bersemangat untuk mencari pengobatan yang Allah temukan, betul nggak Pak? Ya. Ini insya Allah Allah yang temukan Pak. Ini langsung masuk YouTube saya, ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Habis saya obatin langsung saya tanya, insya Allah Allah telah memberi tanda, memberi bukti. Setelah saya obatin ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tergantung kadar penyakitnya. Ya. Ini keluhan yang Bapak yang tidak diungkapkan, nanti saya cek, saya kontrol, sekali saya obatin, saya sampaikan ke Bapak kalau memang ada keluhan yang lain. Bener nggak sih omongan saya Pak, cuma jeplak doang, apa cuma ngomong doang? Ya. Pasien yang bisa mengomentarinya. Itu terus di YouTube saya dan channel Muhammad Arifin. Nah, ini langsung mulai pengobatannya. Yang jalan Pak ya? Oke, siap. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama Pak. Ikutin dalam hati Pak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم ربنا آتنا
dan tanganku untuk mengobati ya Allah, tanpa daya, tanpa upaya yang aku bisa lakukan, hanya kekuatanmu, hanya engkau yang bisa menyembuhkan ya Allah. Umur juga ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, beri kejodohan ya Allah, angkatlah penyakit ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Umur juga ya Allah, tapi ya Allah, dengan anugerahmu ya Allah, beri kejodohan ya Allah, jangan tinggalkan penyakit ya Allah. Yang parah yang mana? Yang parah yang mana? Yang kanan Pak ya. Ini saya pegang yang kiri dulu ya. Yang normal ya. Siap. Rematik asam urat, dua penyakit. Ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Ciri-cirinya saya semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Ada kadarnya, ada tingkatannya. Nah ini saya cek, saya kontrol semua keluhannya Bapak. Saya tanya mau sembuh sekarang atau besok, hanya ke Allah, Masya Allah. Tapi saya balik tanya pasiennya, siapa metode saya? Pertolongan saya itu ada tingkatannya dibandingkan dengan konsumsi obat dokter. Dosis rendah, pertolongan saya rendah. Dosis tinggi, pertolongan saya tinggi. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan, insya Allah semakin maksimal. Siapa ya? Gimana musuh ya? Gimana musuh? Allah tidak apa yang terjadi, jangan terjadi. Amin mana? Allah mengenai nggak pernah. Nah istighfar ini supaya tujuannya pertama Allah memberi jodohnya, yang kedua supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Punya power, punya kekuatan. Daripada lah setiap hari tersiksa, tersakiti, ini sakit sebentar kok, cuma 1 detik. Jadi punya kekuatan, punya energi, ya Pak ya. Siap. Bisa bedakan Pak ya, dari pelan Pak. Semakin kuat dengan pengobatan ini insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat semua insya Allah semakin maksimal Pak ya. Siap, kita lagi. Oh, bisa merem Pak ya, merem. Buka topinya biar kelihatan Pak. Buka topinya biar kelihatan. Merem Pak ya, merem. Jangan melek. Ya, sekarang ya. Allah.
betul Pak. Siap, Haute. Siap, gimana lagi, Haute. Allah, 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 Allah. Siap, Haute ya. Siap, Haute. Allah. Apa lagi? Siap, Haute Pak. Aduh, Pak ya. Awas, Haute. Haute Pak, siap. Haute siap. Alhamdulillah. Istirahat. Ambil napas. Allah. Alhamdulillah, baru satu kaki saya tanganin. Saya masih ngukur kemampuan Bapak. Saya tambahin lagi, lebih mantap lagi. Tapi Allah akan menguji sejauh mana kesabarannya untuk berobat ini. Insya Allah Allah telah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini keluhan Bapak ini banyak sekali. Yang tidak diungkapkan, nanti saya sampaikan semua. Tapi saya minta keterus-terangan, kejujuran, keterbukaan Bapak ini. Sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ini bukti fakta nyata tanpa editan. Ini saya obatin kaki yang masih normal sebelah kirinya. Nanti baru saya obatin kaki yang sebelah kanan yang parah, yang bengkak. Ini insya Allah bukti fakta nyata tanpa editan. Allah telah memberi tanda, memberi ada perubahan yang lebih baik. Nah, Bapak terangkan Pak, tadi sama sekarang Bapak merasakan kondisi Bapak ada bedanya nggak Pak? Ada sih, beda. Beda? Coba Tadi- terangkan Pak, jelaskan. Tadi kayak sakitnya lebih parah. Ini udah mendingan. Nah ini gimana Pak rasa bersyukurnya Pak? Ya kita bersyukur bisa berobat di sini. Bersyukurnya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Allah menggerakkan hati saya, langkah saya. Tadi saya perkenalkan di jembatan besi. Nah, ini saya perkenalkan di sana. Allah menggerakkan saya berhenti di sini. Nah, tadi Bapak lagi dorong tabung gas. Nah, di sinilah Allah pertemukan. Ini keluhan yang Bapak yang tidak diungkapkan. Ini pertama, ini kolesterolnya Bapak tinggi. Ciri-cirinya apa? Mudah masuk angin. Oh sudah apa? Ini leher sakit Pak, tegang. Benar nggak Pak? Yang kedua, ini Bapak kadar gulanya tinggi, mudah ngantuk, lesu, lemas, gak gairah. Nah ini semua ini ada kadarnya. Kalau sudah parah, ini ciri-cirinya lebih parah lagi. Divonis sama dokter diabetes, penyakit gula. Yang ketiga udah jelas nih rematik dan asam urat, semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Yang keempat, nih Bapak punya riwayat darah tinggi, kontrol emosinya. Emosi ada dua, emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam.
Karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mojok bukan banyak sabar, karena di sini masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif, Pak. Orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh berkaitan saraf. Melawan emosi diri sulit. Orang stroke-nya parah semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Melawan emosi diri sulit. Gimana orang jembakan? Ini tegang semua saraf ini. Kalau udah bisa melawan emosinya, ini saraf itu mulai lunak, baru Allah akan buka pintu kesembuhan. Benar nggak Bapak punya darah tinggi? Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Supaya tidak sakit kepala atau pusing. Bapak sering terjadi. Betul nggak Pak? Benar nggak? Ya, Betul kan Pak? benar. Ingat, salah tertulis, ini darah tinggi itu nggak bisa hilang sebelum, karena faktor keturunan, faktor karakter. Tapi secara rohani dia itu bisa normal. Caranya bagaimana? Ini pertanyaan besar. Kuncinya bagaimana? Ini pertanyaan besar. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim ya selalu minta Allah. Jadi nggak mudah teringat lagi saya kesel jengkel. Kalau Bapak dicek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi turun, bukan. Karena faktor keturunan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing. Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya apa? Supaya nggak sakit kepala atau pusing. Ini nggak sakit kepala pusing bahaya. Kontak dengan emosi, dipacu dengan salah makan, akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak orang yang jatuh kamar mandi. Ini bumi kan dibalik. Jatuh, pecah pembuluh darah, kalau nggak ada ya stroke. Ini telah Allah pernah temukan. Ini buat pengalaman Bapak. Ini lambungnya Bapak juga parah, lambungnya. Lambung. Ya, asam lambung. Ini parah. Ini sakitnya pegelnya itu bukan dari kaki aja. Kaki, pundak, punggung, pinggang, tangan Bapak bermasalah semua. Benar nggak Pak? Ini kalau tukang urut disentuh semuanya, diblojotin semua. Ini nggak perlu saya buka kunci-kuncinya. Yang tahu saraf banyak. Pengobatan yang menggunakan metode pijitan saraf banyak sekali. Tapi ingat, cara menangani berbeda, cara mengobati berbeda, hasilnya pun berbeda. Banyak yang trauma, jerak, kapok. Saya muncul ini mengklarifikasi. Ini orang yang pertama saya obatin dan saya baru ngobatin pasien. Ini terus di YouTube saya dengan channel Rumah Arifin. Ini suatu bukti fakta nyata. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.